wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menentukan FPB dan KPK dengan faktorisasi per 5. Untuk tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, dapat menentukan FPB dengan menggunakan faktorisasi per 5. Yang kedua, dapat menentukan KPK dengan menggunakan faktorisasi per 5. Sebelum kita masuk ke faktorisasi per 5, kita belajar dulu tentang KPK. KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil dan FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Sebelumnya kita udah belajar tentang pohon faktor. Di dalam pohon faktor, kita harus membagi dengan bilangan per 5, ya kan? Bilangan per 5 itu apa aja? Bilangan per 5 itu contohnya ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, bilangan per 5 itu sendiri adalah bilangan yang habis dibagi 1 dan bilangan itu sendiri, ya. Selanjutnya, di dalam membagi harus berurutan dan tidak boleh kembali ke bilangan sebelumnya. Paham ya? Nah, coba lihat di sini ada 2 contoh pohon faktor. Nah, di sini ada pohon faktor yang benar dan ada yang salah. Contoh yang pertama, pohon faktor yang pertama itu adalah contoh pohon faktor yang salah, ya. Kenapa? Karena dia membagi 3 dulu, setelah itu kembali lagi ke 2. Artinya dia tidak berurutan ya, harusnya berurutan dari yang kecil dulu. Nah, kalau misalnya seperti ini tidak boleh. Coba lihat pohon faktor yang kedua. Yang kedua ini contoh pohon faktor yang benar. Kenapa? Karena dia membaginya berurutan. Setelah dibagi 2, bagi 2 lagi, bagi 2 dan 3 ya. Jadi dari yang terkecil membaginya terus itu terbesar ya. Membagi dengan bilangan per 5 diurutkan dari yang terkecil dan yang lebih besar. Paham ya sampai sini cara menghitung dengan pohon faktor. Selanjutnya coba kita masuk ke contoh soal. Perhatikan contoh soal berikut. Tentukan FPB dan KPK dari 50 dan 120. Sebelum kita menghitung dengan pohon faktor, kita ingat lagi pembaginya harus bilangan per 5 ya. Ini contohnya bilangan per 5 yang tadi, ada 2, 3, 5, 7, 11 dan 13 seterusnya. Nah, kita cari dulu pohon faktor yang 50. 50 dibagi dari bilangan per 5 yang paling kecil dulu, dibagi 2. Apakah 50 habis dibagi 2? Habis ya, 50 dibagi 2 sama dengan 25. Setelah itu kita bagi lagi. Apakah dia habis dibagi 2? 25 apakah habis dibagi 2? Tidak. Kalau misalnya tidak, berarti kita lanjutkan lagi dibagi dengan 3. 25 dibagi 3 habis tidak? Tidak kan? Bagi lagi dengan 5. 25 dibagi 5 habis ya. Nah, karena 25 dibagi 5 hasilnya 5. Dan 5 itu sendiri sudah bilangan per 5. Berarti sampai sini sudah selesai. Kita lingkari bilangan pembaginya atau bilangan per 5-nya ya. Jadi 50, tulis bilangan per 5-nya yang dilingkari itu 2 dikali 5. Setelah itu dikali lagi dengan 5 ya. Baru kita bikin faktorisasinya. Sama dengan 2 dikali 5-nya ada berapa? Ada 2, berarti 5 pangkat 2. Sampai sini paham ya? Nah, setelah itu kita hitung lagi pohon faktor yang 120. Dibagi dari bilangan per 5 yang terkecil lagi ya, dimulai dari 2 ya, selalu berurutan dari 2 dulu. 120 dibagi 2 hasilnya 60. 60 dibagi 2
Habis ya, yaitu 30. 30 dibagi 2 berapa? 15. Nah, 15 ini apakah habis dibagi 2? Tidak habis ya. Nah, karena dia tidak habis, kita coba dengan dibagi 3. Nah, 15 dibagi 3 hasilnya berapa? 5. Nah, 5 itu juga sudah bilangan prima, berarti sampai sini stop ya. Terus kita lingkari bilangan primanya. Yang mana? Nah, itu setelah itu kita tulis 120 sama dengan tulis bilangan prima yang dilingkari tadi. Ada 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dan dikali 5 ya. Nah, setelah itu bikin faktorisasi primanya supaya lebih singkat. Bilangnya sama itu dipangkatkan ya. Nah, ini 2-nya ada berapa? Ada 3. Berarti itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3-nya ada 1, berarti dikali 3 dan dikali 5. Ya, sampai sini paham ya. Nah, setelah itu kita tulis lagi, maka faktorisasi prima dari 50 adalah 2 dikali 5 pangkat 2. Sedangkan 120 adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Ya, setelah itu kita tentukan dulu FPB-nya. Nah, catatannya untuk mencari FPB itu kita kalikan faktor prima yang sama dan ambil pangkat terkecil ya. Ibu ulangi, ambil faktor prima yang sama dan ambil pangkat terkecil. Kita lingkari dulu yang sama itu yang mana? Yang sama itu ada 2 dan 5 ya, itu faktor yang sama, ada 2 dan 5. Setelah itu ambil pangkat yang kecil, yang lebih kecil. Antara 2 dan 2 pangkat 3 lebih kecil yang mana? Lebih kecil yang 2. Terus dikali antara 5 pangkat 2 dan 5 lebih kecil yang 5. Ya, gitu ya, sampai sini paham? Terus kalikan 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, jadi FPB-nya 10. Sedangkan untuk cari KPK caranya berbeda ya. Kalikan semua faktor prima dan ambil pangkat terbesar ya. Semua faktor diambil, terus ambil pangkat yang terbesar. Coba kita lihat dulu. Ini ada yang sama kan? 2 dan 5 tadi. Kalau yang sama, faktor yang sama, ambil pangkat yang terbesar. Antara 2 dengan 2 pangkat 3, yang diambil yang mana? 2 pangkat 3, karena lebih besar, ya kan? Nah, antara 5 pangkat 2 dan 5, ambil yang mana? 5 pangkat 2. Jadi ambil yang besar kalau dia yang sama. Dan semua faktor diambil. Berarti 3-nya itu juga diikutkan ya. Dikali 3. Nah, setelah itu kita hitung. 2 pangkat 3 berapa hasilnya? 2 pangkat 3 itu berarti 2 dikali 2 kali 2 ya. 2 kali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Berarti 2 pangkat 3 hasilnya 8. Paham ya? Bukan 2 kali 3. Kalau 2 kali 3, 6. Nanti itu sering terbalik di situ. 2 pangkat 3 itu berbeda dengan 2 kali 3 ya. Dipahami di situ. Terus itu dikali 5 pangkat 2. Berarti 5 pangkat 2 itu 5 dikali 5. Ya kan? 5-nya dikali 2 kali. 5 kali 5 hasilnya 25. Terus dikali 3. Nah, 8 dikali 25 dikali 3 hasilnya berapa? Sama dengan 600. Nah, itu KPK-nya. Jadi, kesimpulannya apa? Jadi, FPB dan KPK dari 50 dan 120 adalah 10 dan 600. 10 itu FPB-nya, 600 KPK-nya. Sampai sini paham ya? Nah, setelah itu kita masuk kesimpulannya. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, membagi dalam faktorisasi prima harus berurutan dan tidak boleh kembali ke bilangan sebelumnya ya. Jadi kalau misalnya kita mau menghitung dengan pohon faktor, nah,
harus diurutkan dari yang bilangan prima terkecil dulu, terus yang lebih besar. Terus itu yang kedua, untuk menentukan FPB kalikan faktor prima yang sama dan ambil pangkat terkecil, ya. Dan yang ketiga, untuk menentukan KPK kalikan semua faktor prima dan ambil pangkat terbesar. Ya, itu bedanya FPB dan KPK. Kalau FPB yang diambil faktornya sama aja, setelah itu ambil pangkat yang terkecil. Tapi kalau KPK semua faktornya diambil. Nah, faktornya sama, ambil pangkat terbesar. Ya. Nah, sudah. Itu saja dulu pembelajaran tentang FPB dan KPK. Sekian pembelajaran hari ini. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang permasalahan yang berkaitan dengan FPB dan KPK, ya. Terus itu jangan lupa dikerjakan tugas yang sudah Ibu upload di Classroom, ya. Alhamdulillah, terima kasih sudah memperhatikan penjelasan Ibu kali ini. Tetap di rumah, jaga kesehatan dan jangan lupa belajar, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.